Dan ini jadi tim guru, tim guru. Tim murid dong. Tim murid. Selamat datang di Papan Tulis. Kalian tuh kalau lagi nyontek itu deg-degan ya sih? Kurang pro ya, nyonteknya kurang pro. Ada lebih pro. Ada dong. Dan kemana-mana tetap di Papan Tulis. Tari Bun, iya Bun. Selamat datang di Papan Tulis. Jadi Papan Tulis adalah podcast di mana guru dan para murid itu bakal membuka rahasia istilahnya. Asik banget. Ya, Nah, kalian juga bisa dengerin podcast ini di Spotify dan juga di YouTube officialnya SDB, yaitu Sekolah Dharma Bangsa Official. oke. Dan ini adalah episode pertama dari Papan Tulis karena masih trial ya, Ya, deg-degan. Maaf kalau salah-salah nih, ya kan? Oke, kita ngomongin apa ya? Hari ini topik kita adalah nyontek itu dosa nggak sih? Oh my God. Dosa nggak ya? Seru banget ya. Dan sebelum mulai kita kenalan dulu ya. Oke, ada saya Raymond Levi, Direktur Operasional Sekolah Dharma Bangsa. Ada saya Elia Elistantia, konselor SMA Dharma Bangsa. Nama saya Safira Putri Ardita, saya dari kelas 11 Gaudi dan saya salah satu murid di Sekolah Dharma Bangsa. Dan saya yang terakhir, Aisyah Surya dari kelas 11 Van der Waals. Oke. Dan ini jadi tim guru, tim guru. Tim murid dong. Tim murid. Dan sekarang sudah ada kotak ajaib. Kotak Kita ajaib. hobi dulu. Hobi balik gambreng. Oke, misteri kedua. Jujurlah padaku, pernah nyontek? Tanda tanya. Pernah Siapa nggak yang ya? mau jawab? Dum. Karena yang mengambil pertanyaan Mr. Reise. Mr. Reise. duluan. Oh my God. Kira-kira pernah nggak ya, Mr. Ray ya? Kita kulik masa remajanya Mr. Ray kayak gimana ya? Pernah nyontek nggak Aduh. ya? Buka dulu maskernya ya. Oh, boleh. Biar kelihatan kalau bohong apa enggak. Kalau soal nyontek sih pernah. Aduh. Gini ceritanya. Jadi waktu itu SMA. SMA itu kan pertama kali dapat kimia, bener kan? Iya, Waktu bener SMA kita banget. belajar kimia. Aduh, kimia. Jadi ulangan dan saya nggak siap waktu itu. Pas udah mulai, waktu itu tinggal 5 menit. Itu baru kejawab 3. Wow. Baru Saya kejawab panik 3 sih, dari itu 10 saya panik. gitu kan. Terus kebetulan karena dulu duduknya urutan, kan nama saya depannya F. Jadi yang di depan saya berarti E ya. Iya, benar. Yang E ini pinter banget men. Yang ini pinter banget, terus ayo kumpulkan terus langsung saya pinjam sebentar. Cepet banget loh itu. Gitu kan. Terus yang dipanggil loh, Ray. Nengok bentar ke depan, itu guru wali kelas men, kebetulan guru kimia. Itu yang langsung diambil kertas ulangan saya ditandain. Jadi angus nilainya. Wah, Spesial itu banget yang waktu itu. kurang pro ya, nyonteknya kurang pro. Ada lebih pro. Ada dong. By the way, Direktur Operasional Sekolah Dharma Bangsa waktu remaja pernah nyontek. No. Itu bener-bener karena nggak siap. Tapi kalau boleh cerita konsekuensinya ya setelah itu hubungan saya sama selamat siang, selamat sore, selamat pagi Pak Slamet, wali kelas saya waktu itu. Karena saya nyontek, halo Pak, maaf, mungkin saya ngaku dari sekarang Pak. Selama 3 tahun kan itu kelas 1. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 3 hubungan saya sama Pak Slamet tuh nggak pernah harmonis. Jadi saya selalu sungkan kalau ketemu sama dia. Nggak enak aja gitu kalau ketemu sama dia. Iya. Ditandain. Iya, benar. Oke, sekarang siapa yang jawab? Siapa nih? Anjas. Aku ya? Anjas. Anjas. Gimana Itu nih? masih sekolah loh. Iya. Masih sekolah loh. Wow. Aduh, agak Kita susah ya. lihat. Kurangin nilai kita ya. Kita lihat ketua OSIS kita gimana? Pernah dong. Apa dong sih bangga gitu kayaknya. Itu namanya pengalaman. Mata pelajarannya?
mata pelajaran. Semua. Kayak jangan dikasih tahu deh, nanti gurunya nonton kayak lagi nanya. Untuk Kamu guru pernah ya, ya gitu. disclaimer dulu ya. Ini acting aja acting. Jadi kalau nggak salah waktu itu pelajaran MTK wajib. Mister Am. Miss Raisa dong, Miss Raisa. Raisa. Oke, terus Jadi itu tuh soalnya nggak banyak, 20 soal. Tapi cara jawabnya itu panjang banget gitu kan. Nah, ada beberapa rumus nih yang hafal, enak tuh ngerjainnya. Set. Begitu pas udah nggak tahu rumusnya, langsung diem kan, diem tiduran. Nah sebelah saya ini kebetulan rajin orangnya. Shout out buat Opi ya, Opi sama Anissa, makasih banget bantuannya waktu itu. Disebut Jadi- ya. disebut loh. Jadi Disebut loh. kertasnya itu kan ada 2 tuh ujian. Nah, aduh, ceritain nggak ya? Jadi itu kertasnya ada 2. Jadi yang satu yang belum saya jawab 10 soal, yang satu 10 soal yang udah saya jawab. Nah, Setengah-setengah tuh berarti. setengah-setengah tuh kan, Hmm. karena yang nggak hafal kan cuma 1 rumus tuh untuk kerjain 10-nya. Jadi saya minta tolong, Pi, tolong dong copot kertas lu. Oh ya? Nah, terus saya juga, ntar saya copot kertas, gue copot kertas gue nih. Nah, terus pura-pura dong. Kertasnya jatuh. Kertasnya juga jatuh. Pi, tolong dong ambilin. Di situlah kita tukeran. Oh. Ini yang Atau jangan pro nih. ini disengaja jatuhnya. Nggak sengaja sih, kesenggol angin kalau nggak salah gitu. Begitu itu, pas ngumpul 5 menit terakhir, gurunya guru killer juga kan ini. Siapa tuh? Aduh, jangan disebutin ah. Mohon maaf nih. Nah, langsung, Pi, acting kan. Pi, tolong dong Pi, kumpulin sekalian, mager banget ke depan. Padahal itu kertasnya Opi atau gimana? Biar bisa itu biar Dibagi. bisa Exchange. tukeran ya. Oke. Jadi kertasnya dia sama kertas kosong saya. Jadi Hmm. saya tulis tuh jawaban dia. Hmm. Nah, dia megang kertas saya yang udah selesai. Oh. Jadi begitu sudah selesai, saya Pi, tolong dong kumpulin. Nah, jadi dia tinggal bawa ke depan aja. Gitu jadi cerita. Yang ini yang pro ini nyonteknya. Oke, ya. Oh, Nice. Abis ini Interesting. Abis ini waktu di kelas bakal ditandain sama gurunya. Oh, I jadi guess. Oke. Sweet, Selan, misalnya sweet. Oke, cerita. Sweet apa nih? Gunting batu kertas. Oke. Gunting batu kertas. Go. Oke, Miss duluan. Kayaknya aku bakal dihakimin sama teman-teman aku di sini karena aku gak pernah nyontek. Ya, Itu nggak mungkin itu kayaknya nggak banget mungkin dong. banget. Itu nggak mungkin. kayaknya banget. beneran. Iya, ini serius. Jadi kalian bisa tanya teman-teman sekolah aku dulu aja. Kontaknya mana kontaknya? Satu ya. Jadi aku nih anaknya kalau lurus-lurus banget enggak sih. Kayak baik banget juga enggak. Aku sering dihukum sama guru-guru aku. Tapi aku nggak pernah nyontek. Aku ngasih contekannya. Oh. Ya. Yang baik, Misalnya yang baik. for the example ini kertas ulangan aku ya, terus kayak al gitu. Aku bisa kayak gitu. Oh, Tapi aku nggak iya, pernah iya. lihat jawaban teman aku karena aku takut kayak ada rasa bersalah gitu kayak aduh better gue nilainya jelek deh daripada gue harus lihat jawaban teman gue. Tunggu. Nilai terjelek yang pernah Miss Alia dapetin. KKM. KKM dapat berapa? KKM, Miss. Iya pada saat itu 70 maybe. 70 buat Miss Alia udah jelek ya? Menurut saya itu udah bagus banget. Itu udah loh. bagus banget. Udah bagus banget. Itu udah gak perlu jelek. Enggak. Kita 70 nyontek kali ya. Aku pernah dapat nilai jelek karena memang kan kalau dulu zaman aku sekolah itu kelas 10 itu harus belajar semua mata pelajaran ya, Sir. Jadi walaupun aku jurusannya sosial, tapi aku harus belajar kimia dan aku jelek banget di kimia. Sorry ya Miss Wali kelas aku jelek banget nilai kimianya pas kelas 10. Jadi aku pernah dapat nilai 60 dan itu aku sedih banget karena aku udah trying too hard buat 60 kan belajar. masih biru ya? Masih bagus. Belum merah, Miss. Itu enggak Tapi buat biru misalnya udah sih, jelek iya. banget. Oke. Zaman dulu lah. High standard ya. Oke. Jadi aku makanya aku mutusin buat masuk kelas sosial karena aku selalu gagal. Jadi kayak sampai udah belajar, aku nyari teman buat belajar, bahkan aku datengin guru aku tapi aku masih gagal. Terus kayak dari situ aku mulai kayaknya memang aku bukan di sains ya gitu. Akhirnya ya mungkin itulah yang bikin aku jadi guru CB pada saat ini gitu. Jadi ya cerita aku agak nggak menarik karena kayaknya teman-teman aku tuh kalau reuni atau ngobrol gitu ya, iya dulu kita contekan ya lo ngambil kertas gue terus kita ketahuan HP kita disita. Aku nggak pernah ngalamin itu karena Iya, aku iya. nggak pernah nyontek. Waduh. Jadi sudah pernah ngerasa gitu kalau misalnya di enak banget dia, gua kasih jawaban terus kok gua nggak pernah dapet jawaban gitu. Enggak kan nilai gue lebih gede. Oh, stop. Siap.
Tapi pertanyaannya sih untuk dapetin nilai gede itu memang ada effort buat belajar apa emang udah pinter dari sononya? Kan nggak semua orang kayak gitu ya. Kalau aku kayaknya 50-50 sih, Sir. Jadi kayak emang ada pinternya dikit, apa rajin lebih banyak gitu? Iya, kayaknya ya. Soalnya kan apalagi kayak pas udah naik kelas 11 itu. Pas kelas 11 tuh kayak aku ngerasa udah ini memang jurusan aku gitu. Jadi kayak sosiologi aku suka, Hai Pak Sajimin aku suka kelasnya Bapak. Terus apalagi ekonomi, akuntansi aku suka banget. Jadi kayak aku nggak ada beban gitu untuk ikutin kelas itu gitu. Tapi pas di kelas 10 sempet ke pressure sih kayak aduh kimia gue jelek banget, gue nggak bisa bahkan dapat KKM gitu. Baiklah. Berarti yang jangan lari. Dia udah seneng aja. Lari di tanggung jawab. Ayo Vira, gimana Vira? Gimana Vira? Ya, sejujurnya tampangnya sih Alim ya, agak mirip 11-12 ya. Enggak, walaupun misal Alim dan aku kelihatannya begini, tapi jujur Safira pernah nyontek. Ya, aku pernah nyontek. Itu sukses alhamdulillah. Kok alhamdulillah sih? Ya, berarti bagus dong nilainya kan. Jadi pokoknya itu ceritanya tuh kelas 10 waktu masih masuk nggak daring kan. Nah jadi itu gampang banget kan untuk ini. Tapi kalau misalnya Anjas itu kan exchange kan. Kalau aku tipikal orang yang nulis. Aku tipikal yang nulis, aku yang bawa kertas ke dalam ruangan. Nah, jadi itu well prepared ya. Oke, baiklah. Karena kalau misalnya itu sebenarnya tapi tantangannya lebih ini sih, soalnya kan kita nggak pernah tahu yang bakal keluar itu apa kan. Betul, jadi kayak bener. udah tulis semuanya aja lah, tulis semuanya gitu, semua materinya. Berarti ini, kan. banyak dong yang lo bawa ketika ujian. Lumayan kertasnya tuh. Kok gue nggak tahu segede ya gitu. ketika ujian. Wow. Berarti ya bisa. Nanti begitu udah masuk sekolah ditandain ya. Safira nih Dita. Nah, jadi kalau misalnya kita masuk kelas itu kan rame kan masuknya sambil kumpul HP. Jadi kayak ya udah nyelonong, udah santai gitu kan, duduk nunggu jam ujiannya. Waktu udah kayak jam-jam awal tuh kayak oke ngerjain yang biasa dulu. Setelah udah kayak masuk pertengahan baru kalau udah pusing gitu baru keluarkan di kantong senjatanya. Ditaruh di kantong udah ada rumusnya gitu. Udah ada, jadi trik aku tuh sok-sok tiduran, tapi tangannya tuh nyelinip ke kantong. Terus waktu itu aku simpen di tangan, terus aku begini, aku timpa pakai kertas ujian. Nah, terus aku diem dulu kan, ngeliat situasi dulu kanan kiri mana gurunya killer kan waktu itu. Nah, Aku curiga ya, gurunya siapa ya? Jangan sama lagi guru kita. enggak beda. Beda. Nah, abis itu alhamdulillah ya. Lumayan lah ada yang kebantu dari kertas itu kan. Nah, udah dari situ. Nah, tiba-tiba waktu aku lagi, ini yang bikin deg-degan. Waktu aku lagi buka kertas contekan itu lagi di luar, nggak ketutupan sama kertas itunya. Tiba-tiba gurunya berdiri. Lewat. Aku kayak gitu kan kayak akhirnya dengan tangan gemetaran aku tutupin, terus aku pura-pura aduh pusing, aduh gimana ya, kayak gitu kan. Biasanya kan kayak gitu kan. Oh, acting. Tapi Iya. gurunya muter tuh. Gurunya nggak sadar. Tiba-tiba waktu duduk bukan aku yang dipanggil, ada temen sebelah aku yang ketahuan. Siapa ini kayaknya tuh? tahu, ini kayaknya Aku pasti tahu ya aku ceritanya. ceritain tahu pasti. Di situ aku kayak alhamdulillah, tapi agak kasihan juga gitu kan. Tapi yang penting gue selamat deh, gue mikirnya gitu kan. Jadi itulah cerita deg-degan aku kalau misalnya gitu. Oke, tepuk tangan dulu. Kita masih punya banyak pertanyaan lagi nih guys, ya kan? Ini pertanyaan macam-macam dan makin lama makin dalam pasti. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Papan Tulis. Kita masih di Papan Tulis. Kita kocok lagi hari saja ya. Oke, Habibah lihat gambreng. Aduh, jadi nggak sabar nih apa ya? Kita ambil ya. Udah kayak mau undian ya. Padahal ini mau buka rahasia tapi happy gitu. Trik nyontek yang kamu tahu. Aduh. Aku nggak punya guys. Aku nggak punya guys. Siapa duluan nih? Aku ada baik. Yang ngambil yang pertama. Yang ngambil dong. dong. Yang pertama. Kan udah zamannya digital dong, harusnya nyonteknya juga lebih digital Oh iya ya. benar. Zaman kita dulu kan belum. Aduh ketahuan nih, aduh. Oke, jadi banyak banget triknya yang bisa di-share. Banyak banget asli. Serius. Yang pertama yang offline dulu deh. Aduh. Loh kok jadi banyak ya offline dan online ya? Online dong. Oke. Jadi kalau offline itu
Ya triknya yang standar sih paling yang saling nutupin aja lah satu sama teman lainnya. Jadi misalnya yang satu yang depan pura-pura, "Woi, pinjam ini dong," tapi yang belakang bergerak semua. Jadi mengalihkan perhatian guru, iya. sementara yang lain bergerak gitu. Bener banget tuh. Biasanya posisi-posisi depan ini yang sangat diperhatikan biasanya, pengalih isu. Biasanya gantian tuh, yang 4 depan sama 4 belakang tuh Emang biasanya gitu, Fir? gantian. Kalau misalnya di kelas kan kalau di kelas Anjas itu semuanya kerja sama. Kalau misalnya Ketahuan. Halo Miss Dwi. kalau misalnya di kelas aku itu lebih kayak ada yang paling deket. Jadi kalau misalnya yang depan itu sama yang depan, yang belakang sama yang belakang. Kita nggak ada pengalihan itu nggak ada. Jadi secara geografis dipetakan misalnya. Padahal anak sains loh, tapi geografisnya oke. Cara bagian kayak gitu tuh. Oke, lanjut Jas. Tapi kalau duduk sama yang sama-sama nggak pinter ya repot. Oh iya sih benar. Bunuh diri namanya. Benar sih. Bener banget tuh. Jadi langsung kita udah kayak gitu, jangan share kebanyakan lah yang offline, nanti ketahuan semua. Lanjut ke yang online. Kalau yang online sih standar ya, paling Google sih. Kalau nggak pakai 2 device, itu aja sih. Oke. Paling gampangnya. kalau zaman saya dulu kan belum ada digital ya. Sebenarnya kalau nyontek itu apa sih yang dipikirin? Lupa rumus. Iya, Kan makanya tadi benar. Vira bilang dia udah bikin bawa kertas ditaruh di kantong. Kalau dulu kan semua bangku itu nggak luput dari contekan, ya kan, yang ditulis segala macam di balik meja, di kaos kaki, di segala macam itu semua sih udah pernah ada gitu ya nggak sih? Ya nggak sih? Iya, benar-benar. Ya kan? Dilinting-linting gitu kan, garis ditulisin segala macam itu kan sebenarnya barbuk yang sangat otentik ya misalnya ya, dan menjadi bukti kalau kalian nyontek kalau sampai ketahuan, bener nggak? Iya. Iya, benar-benar. Ya nggak sih? Dan trik-trik yang kayak gitu tuh yang kadang-kadang kalau menurut saya sih akhirnya membuat orang menjadi lebih kreatif, bener nggak? Tapi salah. Salah. Kreatif Ya tapi kan? salah. Dan soalnya kan macam-macam tuh, ada yang pilihan ganda misalnya. Iya. Masih ada nggak sih? Masih. Ya kan? Ganda. Itu kancing. Iya. Kancing cuma 2, gimana gitu? Iya, aku tahu salah satu trik dari Gimana? Jadi Jadi kalau misalnya jadi kita tuh ada kode. Jadi misalnya kita kalau ini harus sama satu kelas. Jadi ada yang paling depan. Wow. Ada yang paling depan. Selain kreatif ini juga kooperatif guys. Jadi misalnya ada yang paling depan nih. Ada yang paling depan. Sebelum kita masuk ke ruangan, kita tuh diskusi dulu satu kelas kayak kamu apa? Serius? Miss Mel, lihat Miss Mel. Jadi kayak misalnya A itu mainin rambut. Itu B jawaban itu, A, mainin rambut. misalnya A, B Oke. itu tuh kayak benerin baju, Oke. C itu pegang kacamata dan lain-lain gitu kan. Jadi nanti kalau misalnya kita enak tuh yang di belakang sebenarnya, yang di Karena paling bisa belakang tuh melihat dengan kelihatan. jelas. Cuman kalau yang sederet itu susah biasanya. Karena mesti nengok ke samping. Iya, ada Ya. jadi kelihatan banget Heeh. kan. Nah, jadi kayak kalau misalnya ini ada sinyalnya nih biasanya. Betul. Kalau misalnya kita udah bingung, kita ngeliatin aja nih ke dia. Oh, dia biasanya tangannya tuh di samping gini tangannya kayak ini nomor berapa gitu, terus kasih nomor, terus yang tahu Jari ini untuk nomor. misalnya 23 gitu kan. 23. Nanti yang itu lihat terus baru kasih 23 A. Itu kalau terima sinyal itu biasanya 17, 12. 23 apa 32. Iya, biasanya banyak. Iya, kalau salah sinyal gimana? Banyak misconnect. Sering nggak sih kayak misalnya udah nyontek gitu kan, udah kode-kodean dengan segala macam jenisnya gitu ya, terus kayak salah jawaban gitu. Oh, Itu pernah. pasti pernah sih. Jadi kayak gurunya sih nggak pernah ngomong ya. Cuman kayak kalau kita lihat, waduh kita salahnya sama semua nih di nomor ini semua nih gitu. Mana jawabannya sama semua gitu. Gitu. Berarti contekannya salah. Contekannya salah. Salah persepsi. Misalnya kayak gini kan, 4 apa 9 kayak gini kan? Iya benar. Biasanya bingungnya di situ. 4 atau 9. Iya. Jadi kan gini kan kalau pinggir. Oh gitu Mereka kayak nggak sadar ya, mereka dalam jebakan Batman sekarang. Aduh, Oke. kita masih dibuka-bukaan antara teachers, guru sama versus murid. murid. Sekarang murid juga ya. Student. Sekarang Dan kita masih ngomongin soal trik nyontek, tapi saya mau nanya deh sama kalian. Kalian tuh kalau lagi nyontek itu deg-degan ya sih? pasti ada rasanya sih ya. Sedikit Terlatih gitu. sih. Terlatih guru, tergantung guru. Aduh, saya nyesel nanyanya. Aduh ya. Gimana ya, Sir?
Aduh gimana ya? Kalau saya itu pasti ada rasa deg-degan ya. Apalagi kalau misalnya gurunya killer. Yang apalagi gurunya tuh kayak suka mondar-mandir, suka ngeliatin gitu. Tapi kalau misalnya gurunya biasanya bawa laptop, itu kita biasanya fine-fine aja. Kadang soalnya mereka ke distract kan gurunya itu kan. Jadi kayak kita kayak udahlah. Yakin ke distract, apa nggak dia nggak pura-pura, dia tuh ngeliatin kamu tuh bisa lebih oke, yang ini sebelah sini, yang ini Anjas nih kayak dari nomor 1 ke nomor 10 ngerti semua. Ya kalau pengalaman aku sih sebagai pengawas ujian ya, hai teman-teman yang suka aku awasin ujiannya, aku pasti selalu tahu kalian nyontek gitu. Even Anjas yang udah dari SMP sama Miss ya, jadi kayak triknya yang ini begini gitu. Sebenarnya terbaca, guru-guru itu tahu kok gitu. But ya itu kan keputusan guru mata pelajarannya ya. Pasti kayak punya catatan. Ingat ada rapat karakter guys. Terus ada mesti rapat karakter kita berdua turun. Karena aku nggak pernah nyontek kan, tapi aku kayak punya banyak pengalaman teman-temanku yang menyontek gitu. Terus kayak kalau udah selesai ujian kan biasanya sharing ya nggak sih? Kalau selesai ujian itu pasti kayak ngumpul di kantin atau di tempat-tempat yang guru nggak lihat buat discuss teknik apalagi yang kita pakai untuk ujian selanjutnya gitu. Jadi sebenarnya guru-guru juga udah punya trik biar makin susah nyonteknya. Iya, gitu karena kami pernah jadi siswa juga kan. Itu dia. Makanya. Cuman tapi sebentar. Iya, boleh, kalian sadar nggak sih kalau kalian diawasin? Sadar Sadar kok terdekat ya. Yang penting ketenangan yang diutamakan. Jangan panik. Kamu ngomong ketenangan tapi mukamu nggak tenang. Nggak tenang loh. Nilai gimana dengan aman? Tolong ya. Nggak, tapi benar kata Miss Alia sih sebenarnya. Sebenarnya gini. Yang namanya ulangan itu kan cara untuk bisa mengukur kemampuan setiap murid, ya kan? Sampai di mana kalian mengerti apa enggak untuk pelajaran yang diberikan gitu kan. Sementara kalau kalian nyontek kan jadi cara mendeteksi itu yang susah kan? Iya, nggak sih? Iya. Udah ngerti apa enggak gitu kan? Nyontek kan nggak selamanya pas ulangan doang, ya kan? Ada sebelum bel bareng-bareng gitu, gitu kan yang penting beres. Satu buku ditulis. Pernah kejadian juga nih, menarik nih ceritanya. Jadi dulu waktu baru-baru di SDB, sekitar 3 tahun yang lalu, saya tuh kenalan sama siswa angkatan kamu Anjas. Hai angkatan Anjas. Kayaknya nggak perlu deh. Jadi dia tuh biasanya datang siang, Sir. Oke. Tapi hari itu dia datang pagi sekali untuk nyalin PR. Jadi kayak, wow ternyata ini masih terjadi ya di era yang sekarang. Itu udah berlaku dari zaman dulu. Dari zaman saya sekolah gitu kan. Gitu. Zaman saya sekolah tuh barengan sama di Ponorogo kayaknya. Tua banget ya. Beda zaman. Beda zaman. Ya maksudnya kayak gitu. Tapi balik lagi ya maksudnya ketika tadi Vira bilang masih deg-degan. Berarti kan masih punya sinyal. Masih ada rasa takut, ya kan? Nggak cuma ketahuan sih, ya kan? Balik lagi kalau kita mungkin lulus di mata pelajaran itu atau di ulangan yang satu itu, tapi di step berikutnya kan belum tentu lulus, ya nggak? Iya. Benar banget. Udah mulai nyesel kayaknya. Aduh nilai abis ini gimana ya? Gak merasa berdosa kayak. Iya, dan sebenarnya itu yang saya rasain gitu. Kenapa saya nggak pernah nyontek, memutuskan untuk tidak menyontek gitu karena itu sih terlalu takut ya. Kayak takut untuk ya setelah ini kalaupun nilainya bagus jadi nggak tahu salahnya di mana. Nah itu juga sih yang penting. Jadi sebenarnya itu nyontek itu adalah solusi sesaat yang akan akhirnya membuat kita bias sih kalau menurut saya ya. Jadi kita nggak tahu kita sebenarnya udah ngerti atau cuma sekedar biar lolos pada saat ujian itu aja, ya. Soalnya gini, Sir, ini aku perspektif sebagai murid ya. Iya, boleh. Jadi kita di sekolah itu kan guru pasti selalu ngomong nih, yang penting kalian jujur, nilai nanti nggak apa-apa. Tapi itu sebenarnya tuh bohong gitu. Ujungnya itu pasti nilai kita itu nilai, ya kan? Pasti kan. Tolong ya Miss dengarkan nih. Ini mulai serius ini. editor. Nih, jadi kita itu nyontek itu bukan karena kita gimana ya, bukan karena kemauan kita juga, karena kita ragu sama kemampuan kita. Karena nanti waktu kita kalau nggak nyontek, nanti nilai aku berapa ya, nanti di ranking paling akhir itu banyak banget gitu kan. Karena di akhir hari juga, in the end of the day itu pasti terakhir itu pasti bakal dilihat nilai. Tapi pernah nggak sih Vira dapetin, maksudnya gini, dapat nilai misalnya 6 dengan tanpa mencontek, 9 ya nyonteknya 20%, mana yang lebih membuat Vira bahagia? Tentu nomor 9 dong. Jelas itu. Gue salah.
nomor 6 angka 6 itu diangkat. Tetap sekarang itu nista tuh gitu ya. kayak aduh, kalau udah di bawah KKM itu, apalagi sekarang kan kita ini udah kelas 11 kan. Jadi kayak nilai kita itu dipacu untuk semakin naik ya kan. Dan di situ dimana kita tuh makin khawatir gitu, yang membuat kita menyontek. Jadi kayak kalau misalnya guru di luar sana ngomong kayak udah nggak apa-apa nilai kamu jelek, percayalah kita tahu itu tuh bohongan aja, itu tuh kayak hanya sebuah omongan. Karena di akhir juga gurulah yang akan ngejar-ngejar kita untuk mendapat nilai yang bagus gitu kan. Jadi itu ya dari tadi tuh aku kepikiran waktu aku dapet topik ini, aku kayak ya gimana ya, nyontek itu tuh juga sebenarnya bukan kemauan fully kita gitu loh. Itu bagian dari effort ya? Bagian dari effort. Ada sebenarnya pertanyaan nih buat Mister. Kira-kira apakah murid itu harus dituntut sempurna? Setiap individu, it's very nice question. Setiap individu itu kita beda-beda nangkepnya. Ada yang nangkep, ada yang enggak. Benar banget. Nah, terus, Bukan cuma nangkep sih, sorry saya potong. Lebih ke kemampuan sama minatnya. Iya kan? Kalau memang dia jagonya, let's say kalau kita kan ya di sekolah kita kan ya kalau memang matematikanya nggak terlalu bagus kasarnya, tapi dia punya Excel di bidang yang lain, ya kan? Pasti dia kerjaan yang bidang yang Excel itu dia gampang banget. Matematika mau belajar sampai 10 kali pun belum tentu bisa. Tapi kita sebagai guru mengencourage kalian untuk bisa setidak-tidaknya ada batas-batas yang bisa dilalui, bener nggak? Kalau aku mau nambahin ya, ini dari perspektif guru ya Fir ya, dan Anjas, Misteri. Jadi kalau dari misi gini, so far ya, karena udah 3 tahun bareng teman-teman di SDB sama anak-anak juga. Kalau dari guru tuh gini, sebenarnya benar kayak Misteri bilang gitu. Teachers tuh udah tahu kok studennya kemampuannya di mana, apalagi kayak udah lama setiap hari ketemu, diskusi bareng gitu kan. Tapi tetap mau lihat loh effort kalian itu ada atau enggak gitu. Sometimes tuh sometimes tuh gini, teacher sudah tahu nih misalnya Vira kemampuannya di fisika segini gitu, tapi dia nggak ada effort buat ngerjain tugas, dia nggak ada effort buat datengin gurunya WhatsApp di-read aja, hai aku curhat, ini pengalaman pribadi. Jadi itu yang bikin akhirnya guru kayak in the end tetap mementingkan nilai gitu loh. Banyak kok contoh siswa-siswa kita di SDB ya Sir ya, yang memang akademiknya mohon maaf pas-pasan, math-nya juga nggak bagus-bagus banget. Atau mungkin memang bukan di situ. Memang passionnya bukan di situ, tapi dia tetap bisa pass the exam gitu, dengan catatan dia memperbaiki karakternya gitu, dia memperbaiki cara dia berkomunikasi dengan gurunya gitu. Karena kan hal ini sebenarnya udah kita diskusiin di awal kalian mau join SDB gitu, bahwa kesepakatannya adalah kalau kalian tidak good di academic, it's okay, it's not a big deal gitu, kalian bisa explore di bagian lain gitu. Sayangnya yang terjadi di lapangan adalah kalian gak explore dan kalian gak mau effort di akademik, yang kalian lakukan nyontek. That's why teachers juga at the end mentingin nilai gitu loh. Jadi kayak kadang-kadang perspektif kayak gini yang perlu makanya ada podcast ini kan. Jadi ketahuan itu. Makin penasaran kayak gimana cerita selanjutnya, jangan kemana-mana, tetap di Papan Tulis. Balik lagi di Papan Tulis. Ini adalah ajang buka-bukaan antara guru dan murid. Dan kita masih ngomongin soal nyontek. Dan sekarang saatnya balik ke kotak ajaib. Ya udah, Hobi lagi. Hobi Balem Gambreng. Hobi Balem Gambreng. Gambreng. Oke, aku ya. Ya Tuhan, kenapa harus dia? Sih setiap kali dia jawab deg-degan loh. Anak ini luar biasa ternyata. Kok kamu keringetan Fir? Takut nilainya dikurangin nanti jadi tertekan. Oke, jadi pertanyaannya, nyontek itu dosa apa enggak? Ini kalau udah ngomongin dosa nih ya, pasti. Aduh. Berat. Oke, kalau ngomongin nyontek sebenarnya jujur apa nggak jujur sih? Kalau menurut kalian? Nggak jujur dong. Nggak jujur ya? Itu cara-cara yang syaitan. Maksiat. Tapi mengakui nyontek itu baru jujur. Nah, itu baru benar. Tapi kalian tahu itu tidak jujur. Tahu. Ya makanya kalian masih ada takut-takutnya segala macam gitu kan. Sekarang gimana caranya biar nggak nyontek? Ya, itu gimana dia. ya? Itu dia. Belajar agak maksudnya kan? Hening ya. Aja. Itu dia hening ya. Langsung. Aduh. Aduh apa ya?
Jadi kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan, aku kan tadi kayak bener-bener ngebuka semua gitu kan, kayak proud banget gitu aku ngomongnya gitu kan. Tapi di akhir-akhir lagi aku sadar itu tuh perlakuan yang nggak baik gitu loh. Aku tahu, dan kadang tuh kalau misalnya ini jujur ya, kayak kalau di rumah abis selesai ujian gitu, kayak mikir kayaknya emang harus belajar deh. Masa mau nyontek lagi sih kayak gitu loh. Kadang juga ada perasaan kayak misal nggak enak untuk minta ke teman gitu. Tapi penasaran nggak sih sama maksudnya gini, ketika misalnya mau ngomongin matematika gitu ya, atau rumus apapun itu dan kalian nggak ngerti, penasaran nggak sih gimana caranya untuk akhirnya bisa menjawab sendiri instead of nyontek? Iya. Pasti. Pastinya sih. Apalagi kalau misalnya kita udah dapet nilai nih, biasanya kan kalau selesai habis dapet nilai, kita tuh bareng-bareng gitu kan ngoreksi biasanya kan, kayak kita solvingnya gimana gitu kan, biasanya kayak gitu. Nah di situ kalau misalnya kayak ternyata bisa juga ya kayak gitu, itu tuh kayak ngerasa ada kayak gini. Apalagi gitu kan. Kalau kita nggak tahu rumusnya, ternyata kita nyoba-nyoba bisa ketemu gitu. Itu rasanya aduh. Atau hitungan kancingnya tepat. Keberuntungan. Bener-bener. Bener banget. Ada faktor lucknya juga kalau bener. ini ya segala macam ya. Tapi sekali lagi ketika kita masih takut, masih punya rasa deg-degan, terus masih ngerasa bahwa nilai yang kita dapetin itu murni hasil pikir kita atau nyontek dari orang lain, berarti kita masih punya batasan lah ya nggak sih ya. Kita sebagai guru masih bersyukur ya. Iya. Anakku masih agak takut ternyata. Gitu. Ya kan. Nah kalau dari Miss Alia sendiri mungkin biar teman-teman juga yang mungkin lagi nonton atau dengerin gitu ya. Kalau dari saya sih kebetulan, halo aku konselor, aku guru pendidikan karakter. Ya jadi sebenarnya semua orang itu pengen dilihat baik ya Sir ya. Yes. Ya kita semua pengen dilihat jadi yang terbaik. Apalagi kayak tadi Vira, Anjas, Mr. Ray juga share kayak ya kita pengen nunjukkan sisi terbaiknya kita dengan nilai. Apalagi kayak sometimes mungkin beberapa guru akhirnya berpacu dengan number, angka tadi yang Vira bilang bahwa tetap aja hitungannya angka kok, mau dibilang alim mau dibilang enggak gitu ya. Pasti di akhir hari juga pasti dia rapot gitu kan. Rapot berapa nih KKM-nya gitu pasti kan. Dalam banget. Dari dalam hati tuh ngomongnya. Bener. Jadi itu adalah bagian dari humanistik. Jadi kayak kemauan kita untuk menunjukkan yang terbaik, kemauan kita untuk diakui gitu sih. Karena kan pada dasarnya manusia itu kebutuhan yang paling tinggi ya aktualisasi diri gitu. Saya bakal aktualisasi diri kalau misalnya saya itu do something yang bikin orang lain itu bahagia, bangga gitu. Jadi apalagi kalau misalnya mohon maaf nih tekanannya terlalu besar misalnya karena papa harus kamu jadi dokter. Itu benar banget. Aku nge-feel banget itu. Pasti orang tua juga kayak di akhir-akhir juga mau caranya gimana, yang penting nilai kamu bagus. Biasanya kayak gitu. Ada beberapa orang tua yang kayak gitu, nggak semuanya ya. Kayak ada yang beberapa tuh yang penting gimana caranya nilai kamu harus bagus, kamu harus kuliah di sini, kamu harus ambil jurusan ini kayak gitu. Iya. Kasih target tapi kitanya kayak bukan kita banget. Iya, itu benar banget. Soalnya bukan kita yang jalan. Kayak apa sih Jas? Kalau menurut saya kalau untuk menentukan masa depan itu biarlah anaknya sendiri yang tahu diri dia sendiri. Benar banget. Orang tua boleh ngasih opsi pilihan misalnya, tapi jangan menuntut, jangan target gitu, jangan harus gitu, karena pada akhirnya saya sendiri nggak mau, saya tuh mengerjakan sesuatu karena terpaksa, karena dan itu tujuan pertamanya kan ikhlas gitu mengenai semuanya. Kalau nggak dari awal aja udah nggak ikhlas ngejalaninnya, gimana nanti ke depannya? Oke. Jas, ada satu kalimat yang saya mau lontarin ke kamu. Tunggu ntar dari orang tua. Bener. Biar tahu rasanya kayak gimana. Saya juga pernah sih jadi anak-anak, tenang aja. Nggak apa-apa kok, ngerti. Jadi nyambung dari jawaban Anjas dan Vira tadi, yaitu manusia tuh punya defense mechanism. Jadi gimana caranya dia survive dengan situasi yang bikin dia tertekan gitu. Entah mungkin kalau di sekolah ya dengan mencontek, atau mungkin dia share dengan teman-temannya about anything ya di sekolah gitu. Kayak misalnya aku lupa nggak bawa baju olahraga, kalau aku nggak pakai baju olahraga nanti nilai aku dikurangin. Pinjem baju temennya, itu udah bagian dari pertahanan diri dia supaya dia tetap eksis dan diakui. Dan menjadi kreatif padahal ya. Iya gitu jadi. Dengan cara yang salah, untuk hal yang salah. Iya jadi begitu. Sebenarnya dosa atau enggak itu back to depends to the conditions ya gitu. Tapi ya balik lagi yang namanya kejujuran itu penting gitu. Dan kita juga harus realize
kira-kira nyontek sama niru tuh bener nggak sih gitu. Kita kan sebagai manusia pasti kayak coping dari orang yang sebelumnya ya, entah ibu bapak kita, guru kita, teman-teman di sekitar kita gitu. Nah kalau misalnya teman-teman semua yang lagi dengerin ini, yang lagi nonton ini, dan teman-teman yang lagi ada bareng sama saya sekarang, manusia itu memang punya kemauan untuk diakui gitu. Tergantung kalian mau milih diakuinya dengan cara yang kayak gimana, dengan cara yang positif kah, atau dengan cara yang negatif kah. Dan masing-masing ada konsekuensinya, ya kan? Balik lagi. Paling nggak gini, ketika kita pass di satu exam misalnya, karena nyontek, di exam berikutnya belum tentu bisa, ya nggak sih? Ya kan? Setidak-tidaknya dengan prepare, dengan well prepared misalnya, dengan belajar yang benar, kekhawatirannya udah berkurang. Dan ketika kekhawatiran kita berkurang, kita bisa berpikir lebih jernih, benar nggak? So tau ya saya. Tapi memang lebih pede gitu. Lah, lebih pede kayak kalau mau nembak kan. Kalau PDKT-nya mulus, oke, kita tembak dia. Tapi yes, aku setuju sama jawabannya Mr. Ray dan teman-teman semua. Jadi memang begitu gitu. Kalau misalnya kita udah yakin, kita udah preparationnya udah oke, kita pasti akan lebih pede buat ngelewatin apapun itu gitu. Dan itu ya PR buat kita semua sih, supaya lebih mempersiapkan sesuatu tuh dengan baik gitu. Balik lagi kayak tadi teman-teman bilang orang tua tuh kadang nuntut ini itu. Kayak yang Mr. Ray bilang, kita harus jadi orang tua dulu buat tahu gitu. Karena mungkin pengalaman yang sebelumnya mama papa kalian melewati fase itu dengan tidak smooth. Jadi pengennya kalian lebih smooth, lebih bagus ya Sir ya gitu. Dan itu butuh komunikasi sih. Kalau kamu bisa ngobrol sama papa mama kamu tuh kan lebih enak banget. Kalau mereka bisa lebih ngerti, bisa ngobrol kayak gini gitu kan. Ini contohnya nih, kalau nggak kayak gini mungkin kita nggak bisa Makanya jangan lupa untuk terus nonton atau dengerin Papan Tulis. Mungkin podcast sekolahan pertama di Indonesia ya. Yang jujur-jujuran gini lah ya. Oke. Jadi terima kasih buat yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share biar makin banyak yang dengerin, makin banyak yang nonton, ya kan? Kita sekarang mau pamit. Saya Rama Nevi. Saya Alia Elistantia. Saya Safira Putri. Saya Siri Surya. Dan bangga dengan pencapaian kamu dengan jujur berapapun hasilnya. Oke? Sampai jumpa. Mari putra